Perkenalkan, nama saya Darti, NIM 1902016017, Prodi Administrasi Negara A 2019. Baik, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perilaku organisasi, dan materinya berjudul perilaku individu dalam organisasi. Jadi yang pertama, memahami sifat-sifat manusia. Manusia berbeda perilaku karena kemampuannya tidak sama. Orang berpikir tentang masa depan dan membuat pilihan bagaimana bertindak. Organisasi adalah sistem sosial di samping sistem teknis dan ekonomis. Perilaku organisasi adalah telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi di bawah pengarahan atasan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, orang yang berada dalam organisasi harus mendapat pengarahan dari atasan sebelum bertindak. Nah, yang kedua ini unsur perilaku organisasi di bagian struktur. Menentukan hubungan resmi orang-orang dalam organisasi, jadi melalui perbedaan struktur, perbedaan tugas dan wewenang, yaitu berbagai pekerjaan yang berbeda diperlukan untuk melakukan semua aktivitas organisasi. Ada manajer, pegawai, dan bukan manajer, angkutan, dan lain-lain. Perilaku orang dalam organisasi dibatasi dan ditentukan oleh struktur. Orang-orang dalam organisasi harus dihubungkan dengan cara tertentu yang terstruktur agar pekerjaan mereka efektif. Nah, selanjutnya unsur perilaku organisasi. Di bidang lingkungan, tidak ada organisasi yang terbebas dari pengaruh lingkungan. Karena itu, organisasi harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan. Nah, jadi suatu organisasi seperti pabrik atau sekolah tidak dapat menghindari dari pengaruh lingkungan luar. Lingkungan luar mempengaruhi sikap orang-orang, mempengaruhi kondisi kerja, dan menimbulkan persaingan. Oleh sebab itu, lingkungan luar harus dipertimbangkan untuk menelaah perilaku manusia dalam organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan perilaku organisasi. Yang pertama, pendekatan kognitif. Untuk memahami perilaku manusia, psikologi kognitif mempelajari tentang cara manusia menerima, mempersepsi, mempelajari, menalar, mengingat, dan berpikir tentang informasi. Selanjutnya, pendekatan behavioristik adalah perubahan tingkah laku setelah terjadi proses belajar dalam diri siswa. Pelopor-pelopor pendekatan behavioristik pada dasarnya berpegang pada keyakinan bahwa banyak perilaku manusia merupakan hasil suatu proses belajar, dan karena itu perilaku tersebut dapat diubah dengan belajar juga. Teori sosial kognitif yang disebut juga dengan teori belajar observasional bergantung pada sejumlah hal termasuk kemampuan subjek untuk memahami dan mengingat apa yang ia lihat, melakukan identifikasi dengan cara memediasi karakter dan keadaan atau situasi yang mempengaruhi peniruan perilaku. Nah, lalu selanjutnya model-model perilaku organisasi. Yang pertama ada model autokratis, sangat bergantung pada kekuasaan. Siapapun yang memerintah harus memiliki kekuasaan atau power atau kekuatan untuk meminta Anda melakukan ini atau melakukan itu. Konsekuensinya adalah seorang karyawan yang tidak tunduk pemerintah akan dihukum. Pada kondisi autokratik, orientasi manajemen adalah bersifat formal dan memiliki otoritas resmi. Ini didelegasikan melalui hak pemerintah terhadap orang lain sehingga bagaimana dalam penerapannya. Selanjutnya model kustodial, the custodial model. Keberhasilan pendekatan kustodial bergantung pada sumber daya ekonomi. Tujuan orientasi manajerial adalah pada pembayaran gaji dan manfaat benefit. Benefit adalah istilah dalam penggajian yang bermakna pendapatan di luar gaji, misalnya fasilitas kendaraan, rumah, dan lain-lain. Karena kebutuhan fisik karyawan telah terpenuhi, pengusaha menggunakan kebutuhan akan rasa aman, security needs, sebagai kekuatan untuk melakukan motivasi. Apabila perusahaan tidak memiliki cukup kekayaan untuk menyediakan pensiun dan pembayaran manfaat benefit yang lain bagi karyawan, perusahaan belum dapat menerapkan model kustodial. Selanjutnya model suportif, sangat tergantung pada kepemimpinan dan bukan tergantung pada kekuasaan atau uang. Melalui kepemimpinan, manajemen menciptakan suatu iklim untuk mendorong karyawan berkembang dan meraih cita-citanya melalui organisasi sepanjang mereka mampu. Para pimpinan berasumsi bahwa
para karyawan berkembang dan meraih cita-cita melalui organisasi sepanjang mereka mampu. Bersikap pasif dan menentang resisten terhadap kebutuhan organisasi. Mereka berlaku demikian hanya apabila iklim kerjanya tidak mendukung. Selanjutnya, model kolegial tergantung pada bagaimana manajemen mengembangkan rasa kemitraan dengan karyawan. Misalnya adalah karyawan merasa dibutuhkan dan berguna. Mereka merasakan bahwa para manajer juga memberikan kontribusi sehingga adalah mudah untuk menerima dan menghargai peran mereka di organisasi. Para manajer dipandang sebagai kontributor bersama dan bukan sebagai bos. Orientasi manajerialnya adalah mengarah ke kerja tim. Manajemen adalah patih yang membuat tim menjadi lebih baik. Baik kesimpulan dari seluruh presentasi yang telah saya jelaskan tadi, saya akan membaca kesimpulannya. Dasar organisasi terletak pada filosofi manajemen, nilai-nilai, visi, dan tujuan. Hal ini pada gilirannya mendorong budaya organisasi yang terdiri dari organisasi formal, informal, dan lingkungan sosial. Budaya menentukan jenis dari kepemimpinan, komunikasi, dan dinamika kelompok dalam organisasi. Baik, penjelasan tentang presentasi saya sekian dan terima kasih.